Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi seperti ini banyak sekali membawa perubahan-perubahan. Tidak hanya perubahan dalam gaya hidup saja, ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Bukan hanya perubahan itu, tetapi juga seringkali ada juga perubahan-perubahan perilaku. Seperti apa? Contohnya ya, misalkan aja kita ke gereja sekarang harus selalu mendaftar ya, dengan sistem macam-macam. Ada sistem barcode, daftar, ada yang per wilayah, per lingkungan, per apa lagi gitu ya. Dan harus parokinya. Nah ini, harus parokinya sehingga kadang-kadang kita tidak bisa kemudian melompat-lompat ke paroki-paroki lain ya. Jadi ya di parokinya. Itu kadang-kadang itu yang saat ini terjadi ya. Lalu juga dalam situasi banyak kita itu adalah sekarang di rumah saja, DRS di rumah saja. Ya. Kalau biasanya anak-anak jam segini masih sekolah, para ibu-ibu jam segini biasanya repot untuk jemputi anak-anak, ngantar dan jemput anak-anak dan seperti itu. Para bapak juga ada yang seperti itu. Orang sibuk bekerja, namun sekarang banyak di rumah saja. Dan ini juga tentunya membawa perubahan. Banyak protes kadang-kadang ya orang tua ini sekarang ini kapan ya masuk sekolah ini kapan ya. Jadi yang sekolah anaknya tapi yang bingung orang tuanya ya. Karena mengajari anak-anak untuk belajar itu juga waduh ngaji bulah. Makanya jangan melecehkan guru ya. Nah, guru tuh benar-benar sudah susah. Gajinya enggak sepiro ya. Tapi sering dicaci maki banyak orang ya, kasihan mereka. Ya. Ini kenapa saya katakan perubahan perilaku? Ya inilah yang menyebabkan kadang-kadang juga dalam keluarga seringkali terjadi cekcok ya antar suami dan istri ya. Si istri mengeluh kepada suaminya mengatakan kamu tuh kok ngeluh aja sih? Aku tuh gini-gini ya dan sebagainya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Maka bacaan Injil pada hari ini sebenarnya juga menginspirasi kita untuk kembali lagi melihat hukum utama dan yang terutama. Kasih ya ini. Kasih ya. Kadang-kadang kita ketika misa live streaming terbuai dengan misa online, kadang-kadang untuk misa offline juga kadang males-malesan gitu ya. Duh, misa offline nah, harus daftar dulu, harus begini dan sebagainya. Kadang-kadang membuat kita itu gimana gitu ya. Ya, untung kalau saya romo jadi enggak perlu daftar gitu ya. Dia langsung misa gitu ya. Ya, makanya jadi romo aja loh. Bukan itu maksud saya. Tapi di sini adalah saya ingin katakan bahwa kadang-kadang ini yang menjadi godaan kita, ya. Banyak beberapa umat juga seringkali mengatakan kepada saya, "Aduh Romo, saya kok sekarang malah bosan misa ya." Karena misa online juga bukan misa memang ya. Misa online itu hanya melihat nonton misa. Mau nonton misa di sana ke sana kemari silakan, tetapi bukan misa. Maka misa yang baik itu ada misa offline ini, ya. Ketemu, kehadiran ini yang terpenting. Dan itu kadang-kadang yang membuat kita untuk menumbuhkan kembali kerinduan untuk Ekaristi ini sulit. Nah, ini makanya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang membuat kita renggang akhirnya. Kalau sudah mulai misa sudah jarang, kemudian kita membaca kitab suci juga jarang. Berdoa juga jarang dan sebagainya. Belum lagi misalkan di rumah banyak masalah dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan menantu dan sebagainya. Ini bisa juga menjadikan kita hubungan ke relasi kita yang dulunya biasanya baik-baik saja, karena kita sibuk bekerja, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan macam-macam, sekarang harus kumpul satu rumah. Ini bisa menjadi masalah tersendiri. Namun kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan melalui hukum utama dan terutama ini untuk kembali mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita sendiri dan juga mengasihi Allah. Maka untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sama kita, pertama-tama kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak pede dengan diri kita sendiri, kalau kita sendiri nggak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah dan sesama kita? Maka ini harus menjadi refleksi bagi kita, ya. Maka kita harus sering-sering untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Maka meskipun mungkin Bapak Ibu keterbatasan untuk misa secara offline, tetaplah untuk membaca sabda Tuhan. Karena surat cinta Tuhan ini begitu indah kita dengar sebenarnya. Mungkin kita nggak memahami, nggak ngerti akan sabda Tuhan ini, nggak apa-apa. Memang sabda Tuhan itu bukan untuk harus dipahami, dimengerti, tidak. Tetapi ini untuk direnungkan, diresapkan.
Rema apa yang kita dapatkan dari sabda Tuhan ini? Dengan kita terus-menerus bergaul pada sabda Tuhan, akan sabda Tuhan terus-menerus, ya, terus-menerus bergaul, maka ini akan selalu menguatkan iman kita. Dan kalau kita sudah menguatkan iman kita, kita juga akan dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat bersyukur kepada Tuhan, maka kita juga akan melihat saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, papa mama kita, ataupun anak-anak kita, itu adalah merupakan karunia indah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi mengeluh ketika harus ngajari anak-anak belajar. Tidak lagi mengeluh menghadapi mertua yang mungkin cerewet. Kita juga enggak mengeluh melihat menantu yang malas-malesan. Kita enggak mengeluh melihat suami atau istri kita yang mungkin menjengkelkan kita. Tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan dan memberikan semangat kepada orang lain. Nah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan sesama terpulihkan. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah rajin baca kitab suci, rajin berdoa, maka kita juga ada kerinduan untuk selalu lebih dekat dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi seperti yang kita rayakan saat ini. Ini adalah menjadi kerinduan kita, menerima tubuh Kristus, menyambut tubuh Kristus sebagai kekuatan iman kita. Memang kita nggak bisa menyangkal bahwa kadang-kadang kita jatuh pada dosa dan dosa-dosa yang sama, itu saja. Tidak apa-apa. Kita punya ruang sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Saya bersyukur ya, Bapak Ibu, kita itu masih banyak yang punya kerinduan untuk mengaku dosa. Saya bersyukur sekali. Ini ya, makanya saya kalau di tempat di mana saya misa itu, kalau Romo boleh ngaku dosa, oh ya sangat boleh. Ya, sangat boleh. Ya karena apa? Ini adalah merupakan kerinduan umat. Kerinduan kita untuk mengalami persekutuan kembali dengan Allah. Di paroki juga begitu. Kadang-kadang habis misa itu ada 5, 6, bahkan kadang lebih dari itu untuk mengaku dosa. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita selalu mengupayakan kasih akan Allah dan kasih akan sesama ini dalam hidup kita. Dan bagaimana kita juga dapat senantiasa mengasihi diri kita. Sehingga dengan itu kita dapat mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh, lebih ikhlas, dengan tulus. Dan akhirnya kita juga dapat meluaskan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.